Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siang ini kita kedatangan tamu Pak Rustanto ya. Rustanto. Pak Rustanto dari Dinas Lingkungan Hidup. Sedikit kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait persampahan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Hendra. Iya. Jadi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas, sehat ya? Ya. Di Mas Rustanto ini di Dinas Lingkungan Hidup udah berapa lama sih? Saya dari 2017. Jadi semenjak peralihan dari Dinas Pertambangan tidak ada kewenangan, kemudian saya bergeser ke Dinas Lingkungan Hidup. Tadinya di Dinas Pertambangan. Dinas Pertambangan. Ya Dinas Pertambangan lari ke provinsi ya. Provinsi. Kemudian kita dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup Iya. dari 2017 ya. Betul. Itu udah 5 tahun ya. Lima. Ngomong-ngomong, sampai ini kan membidangi masalah persampahan ya. Iya. Apa sih Mas itu Mas? Betul. Ah, Jadi lebih tepatnya sebetulnya saya ini subkoordinator penanganan sampah dan pengurangan dan penanganan sampah. Itu subnya seperti itu. pengurangan dan Penanganan sampah. Nah sekarang penanganan sampah itu gimana? Kalau penanganan sampah itu sebelum kita bicara itu, oke, saya jelasin grand design-nya dulu. Iya, ya. Grand design-nya. Jadi di dalam dunia persampahan ini kan itu kita mengenal garis besarnya ada dua. Yang satu itu pengurangan, yang satu penanganan. Iya. Nah, pengurangan ini itu tanggung jawab dari masyarakat selaku penghasil sampah. Ya betul. Masyarakat itu bisa jadi pelaku usaha, pedagang, pokoknya yang menghasilkan sampah lah. Iya. Nah, penanganan ini sesudah mereka yang menghasilkan sampah itu kita angkut ke tempat pemrosesan akhir. Nah, disitulah namanya penanganan sampah. Bahwa sampah yang ada di tempat pemrosesan akhir atau TPA itu, Iya, TPA. itu mau kita apakan gitu loh. Mau kita kelola jadi apa? Iya. Apa hanya sekedar cuman timbunan kemudian kita perlakukan seperti landfill atau penanganan yang lain kita ubah menjadi sumber-sumber lain gitu. Katakan terus penanganan itu seperti apa aja tuh Mas? Jadi kalau penanganan itu sebetulnya lebih kepada membuat sampah itu tidak hanya menjadi barang buangan. Jadi sampah itu bisa kita alihkan agar mempunyai nilai sendiri, nilai value-nya itu tidak hanya berupa uang saja, tapi yang lebih fokus lagi bahwa ketika sampah itu kita olah di sana itu bisa menjadi bentuk-bentuk lain. Yang kita bisa pergunakan seperti untuk eco-break, composting, kemudian ada lagi yang berbasis ternak seperti maggot ya. Maggot itu termasuk penanganan dalam rangka pengurangan sampah yang ada di TPA. Maggot itu? Iya. Kayak plastik-plastik gini itu gimana Mas? Nah, plastik-plastik itu juga kita bisa reuse lagi, kita rubah menjadi, kalau di tempat kita memang belum ada. Jadi ada plastik yang bernilai ekonomi tinggi, tapi ada juga yang sebetulnya bernilai ekonomi tapi secara ini masih rendah gitu loh. Jadi cost-nya menjadi lebih tinggi. Nah, itu bisa kita rubah kayak misalkan jadi BBM gitu ya. Iya. Nah, itu termasuk salah satunya penanganannya seperti itu. Untuk yang limbah-limbahnya itu kayak kotoran apa selain plastik kayak koran-koran itu bisa dimanfaatin nggak sih Mas? Bisa. Jadi gini, limbah-limbah yang benar-benar sisa
Iya. itu kan kita kembalikan ke tanah. Iya. Jadi mereka terurai. Itu. Tapi limbah-limbah yang masih kita bisa olah menjadi nilai dalam bentuk lain. Itu tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Kayak untuk kompos misalkan. Itu kan yang organik ya. Yang mudah terurai. Tapi ada sampah-sampah nanti yang ada kandungan glukosanya, kita jadikan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nah, ekoenzim itu produk juga dari sampah yang punya sampah itu yang ada kandungannya glukosa. Sampah yang ada kandungan glukosa itu begini, yang ada gulanya lah. Kayak buah-buahan. Buah-buahan busuk di pasar kan banyak gitu. Iya, betul. Nah, itu kan dibuang-buang aja itu. Nah, sebetulnya itu bisa kita pakai untuk kita rubah menjadi ekoenzim itu. Barang-barang itu. Ya, memang ada prosesnya. Cuman di Lampung Tengah belum ada, Mas ya? Sudah ada. Kita sudah membuat itu. Jadi kenapa sampah kita itu pada saat tertentu tidak berbau, lah itu salah satunya dicampur dengan ekoenzim itu. Iya. Jadi ada kawan-kawan kita yang di lapangan itu memproduksi itu untuk karena jangka waktu fermentasinya itu cukup lama 1 bulan, maka ya kita produksinya tidak bisa besar. Itu hanya cukup untuk meredam atau mengurangi bau sampah itu. Tapi itu sudah berjalan. Dan mudah-mudahan ini akan terus berjalan ya. Siapapun yang duduk di situ nanti. Gitu. Ya, siapa tahu jadi kadis nanti kan. Oke, Mas. Nah, sekarang penanganan sampah itu sendiri gimana? Kalau kita ngomong penanganan itu sebetulnya kan tadi sudah saya senggol-senggol. Enggak, kayak Mas Tato bilang tadi, artinya sampah itu timbul dari masyarakatnya. Iya. Nah, sekarang itu apa sih langkah-langkahnya itu untuk mengurangi itu loh? Tadi kalau desanya yang 2 tadi, yang sebelah kiri ada pengurangan dan penanganan. Itu nah, kalau dari sumbernya. Ini pengurangannya ya? Ya itu pengurangannya. Pengurangannya. Nah, pengurangannya itu gimana? Ini sebetulnya partisipasi atau lebih kepada empati dari masing-masing penghasil sampah. Kalau dari rumah tangga ya mungkin ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu sebelum kita taruh sampah itu kita pilah dulu mana yang punya nilai, mana yang enggak. Nah, yang punya nilai ini tujuan kita ke depan itu sebetulnya bisa untuk tambahan, kan bisa kita jual itu kayak sampah plastik, botol-botol bekas itu kan ada nilai uangnya itu. Nah, itu kan bisa kita tukar dengan uang misalkan gitu. Atau bisa kita kalau program saya yang terdekat kemarin itu ada sedekah sampah. Jadi sedekah sampah itu seolah-olah kita itu tidak keluar uang, tapi sebetulnya itu punya nilainya gitu loh. Kita sedekahkan ke pemulung, kita sedekahkan ke mungkin tenaga kebersihan yang keliling pakai mobil itu. Gitu. Jadi nanti harapannya sampah yang terangkut ke TPA itu sudah berkurang dulu. Gitu. Jadi tidak 100% campur plastik, campur itu masuk ke TPA. Nah itu akan membebani TPA. Nah, kita kurangin dulu dari sumbernya. Gitu. Karena sampah terbesar kita sumbernya kan dari masyarakat, terutama dari pasar. Dari pasar itu paling besar. Itu kita pilah-pilah, terus kemudian dari pilahnya kita singkirkan sendiri yang punya nilai. Yang tidak punya nilai ini ya itulah yang kita angkut ke TPA untuk ditangani di TPA. Kalau nanti misalkan yang organik ya kita jadikan kompos atau kita jadikan pakan magot atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban dari TPA itu sendiri. Jadi kan gini Mas, sampah ini kan kayak gini nih, aku beli ini kan, ini kan jadi sampah. Ya. Wadahnya ini. Iya. Nah, setelah saya minum, wadah ini kan taruh di kotak sampah. Betul. Saya buang. Ada nggak sih solusinya gitu loh untuk kita mengurangi mempergunakan alat plastik ini gitu? Ada banyak
cara sebetulnya. Salah satunya kan kalau di kita ini regulasi dulu lah. Regulasinya kita ini ngurangin penggunaan plastik ya. Iya. Kemasan plastik. Gitu. Cuman nanti plastik ini terurai itu kita mundur ke belakang lagi. Ini berapa tahun sih Mas? Umpamanya ini terkubur. Wah bisa tahunan kalau yang ini. Makanya ada plastik yang kalau ini mungkin tidak lama karena ada plastik yang ada jenis-jenisnya sini. Ada kode-kodenya plastik ini. Kalau ini nggak lama ya? Ini ada ini. Ini nggak lama kalau yang ini karena memang jenis plastiknya tersendiri. Kalau plastik kayak kantong aso itu? Ya itu yang lama itu. Itu bisa tahunan itu 20-an tahun itu. Baru dia terurai. Baru rusak lah, belum terurai semuanya, baru rusak. Baru rusak itu. Itu makan waktu 20 tahun. Iya, puluhan tahun itu. Ininya. Prosesnya lah. Prosesnya itu. Makanya kan beban terbesar kita itu sebenarnya di plastik. Di TPA itu. Kalau tidak kita tanganin dari awal. Jadi untuk mengurangi ini artinya kan butuh sosialisasi sih. Iya. Fokusnya di dinas lingkungan hidup. Apa aja Mas itu langkah-langkah yang udah sampean program-programnya apa gitu loh? Untuk sosialisasi itu kita ada 2 jenis. Yang satu secara pendekatan person by person. Saat kita ngobrol dengan tenaga kebersihan nanti ngobrol dengan ketika dia kerja itu dengan rumah tangga yang tempat dia ambil sampah itu kita coba titipkan omongan-omongan ya bagaimana sih sebetulnya harusnya mengurangi sampah itu gitu. Nah terus kemudian kita juga ada program-program yang secara terus menerus kita lakukan sosialisasi masalah pengurangan dan penanganan sampah itu. Nah kemarin itu kan contohnya pada saat-saat mungkin hari-hari peduli lingkungan segala macam itulah yang kita intenskan untuk bagaimana sih supaya kawan-kawan atau masyarakat secara umum itu tahu bahwa sampah itu sebetulnya juga bukan barang buangan saja gitu loh. Bukan barang buangan aja tapi kita berharap dari situlah ada nilai tambahnya. Nah nilai tambah inilah yang akan kita sosialisasikan terus. Bukan nilai tambah dalam arti bahwa itu ada uangnya. Tapi nilai tambahnya bahwa kita ini sebetulnya kalau kita itu mengurangi sampah yang terangkut di TPA, nilai tambahnya di TPA bebannya menjadi lebih ringan. Umurnya jadi panjang gitu. Tidak cepat penuh. Terus kemudian nilai tambah lain kita kalau sudah pisah-pisah begitu ada nilai kebersihannya di lingkungan terkecil sendiri. Nah, selain daripada sampah yang dia pilah-pilah itu punya nilai uang tersendiri. Gitu. Jadi kalau bahasa kita itu jadikan sampah itu jadi barang yang berkah, begitu loh. Itu. Nah untuk pengurangan tadi itu untuk sosialisasi ke masyarakat itu gimana Mas? Kita pengurangannya itu tadi. Ya kita selalu berinteraksi dengan mereka lewat lurah, lewat kepala lingkungan, lewat RT. Dan itu terus kita sosialisasikan terus, tidak berhenti. Jadi artinya kalau kita belanja ke mall, ke Chandra, bawa di rumah lah gitu. Iya, kita bawa wadah sendiri. Salah satunya seperti itulah, ngurangin penggunaan plastik kemasan ya. Salah satunya, dan mudah-mudahan kita akan buat regulasi untuk toko-toko atau swalayan itu tidak menggunakan plastik kemasan lagi. Gitu. Jadi biar masyarakat juga ikut tanggung jawab lah. Itu bahwa kemasan itu nanti kita lebih bagus kita bawa dari rumah. Itu dengan wadah sendiri yang lebih ramah lingkungan. Itu. Kayak Chandra gitu. Chandra itu kan kayak di mall-mall lah. Iya. Semua tempat perbelanjaan yang namanya termasuk orang kecil pun kita kalau belanja ada beli ini itu kan pasti ada plastiknya. Betul. Nah pengganti itu apa itu kira-kira Mas? Penggantinya mungkin ada plastik yang lebih ramah lingkungan ada. Oh ada Mas? Ada.
ada. Cuman jenisnya saya juga kurang hafal karena banyak banget. Ada juga kita bawa kemasan sendiri dalam konteks yang lebih ramah lingkungan seperti anyaman-anyaman yang dari bambu atau dari apa wadah itu sendiri kan ada. Iya. Terus kemudian pembungkusnya kalau kita kembali lagi ke dulu ada daun pisang selama itu dalam rangka mengurangi itu dan dalam rangka lebih mensosialisasikan bahwa ini kalau kita selalu pakai plastik bermasalahnya tidak hanya 1-2 tahun loh. Tapi kalau kita pakai bungkus yang lebih ramah lingkungan, meskipun itu kita buang ke TPA menjadi bahan lebih bagus yang organik kan gitu kan. Itu dan lebih gampang diurai. Gitu, ya. Jadi kalau mungkin 20 tahun itu cukup lama juga. Oh iya, itu. 20 tahun juga belum terurai itu baru rusak Ya, itu ya. ini baru rusak gitu. Belum terurai menjadi kalau kita ngomong itu dengan belum menyatu dengan tanahnya lah. Iya, gitu, belum menyatu dengan tanah. tanah. Bahasa sederhana seperti itu. Dan ini juga perlu diketahui sama masyarakat umum ya, bahwa setiap kali kita mengadakan perhitungan sampling, plastik kita itu jumlahnya secara persentase itu masih 5-15% di TPS kita saja. Itu 5-15% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada. Itu plastik. Masih tinggi Mas ya? Iya, gitu. Padahal itu sudah kita kurangin. Jadi kawan-kawan di TPS itu kan milih sampahnya itu, milih plastiknya dipisahin. Iya. Itu baru berkurang sekitar 2-3%. Jadi beban TPA kita ini masih besar banget. Sementara umur TPA kita itu kalau tidak dimulai dari sekarang, masalah pengurangan sampahnya, penanganan sampahnya yang lebih intens, itu 2 tahun sudah penuh. Sekarang sudah rata dengan jalan existingnya. Kemana kalau itu dibikinkan bahasa kayak peraturan gitu loh Mas. Artinya diperdakan. Umpamanya gini, untuk masyarakat apabila tetap menggunakan ini ada sanksinya, kira-kira itu gimana tuh? Sudah ada sebetulnya perdanya itu sudah ada. Udah ada tuh? Sudah ada. Hanya kita ini kadang-kadang sosialisasinya kurang tajam, penanganannya lebih kurang tajam lagi kan gitu. Kalau penegakan perda kan bukan di kita sebetulnya, di kawan-kawan dinas lain, terutama di Pol PP macam kan itu kan. Sudah ada itu. Itu di pengelolaan sampah, di perda pengelolaan sampah, di perbub distribusinya itu ada. Ini ya sanksi-sanksi kalau kita tidak mendukung dalam rangka penanganan dan pengurangan sampah itu ada. Kalau kita baca itu ada sanksi-sanksi administrasinya, sanksi hukumnya itu ada. Udah ada Mas. Ada. Belum tahu. Makanya ini kita coba nanti kupas lah ya tersendiri dalam langkah sendiri mungkin dengan melibatkan bagian hukum atau segala macam atau dengan kawan-kawan di Pol PP yang selaku dinas yang memang membidangi untuk penegakan perda itu sendiri. Tuh. Tapi memang harus membutuhkan kesabaran Mas ya. Wah, bukan hanya sabar aja ya udah. Ya. Kira apa ya? Karena merubah mindset itu susah. Merubah mindset itu susah dan itu sudah berlangsung turun temurun toh. Iya. Itu turun temurun. Nah, ini yang harus kita mulai kapan lagi ya. Paling tidak dari kita sendiri dulu lah. Jadi kalau saya ke kantor tidak pernah pakai botol begini, tapi pakai tumbler kan gitu. Ini dalam rangka ngurangin saya botol punya. Itu, itu salah satu contohnya saja. Bahwa nanti mungkin kita ada namanya eco office. Apa itu eco office, Mas? Nah, eco office itu mengurangi penggunaan barang-barang yang istilahnya susah didaur ulang, kayak plastik, kertas, sekarang kan tanda tangan sudah pakai barcode, itu kan dalam rangka paperless, mengurangi penggunaan kertas. Jadi kertas itu tidak banyak kita pakai. Itu. Tapi kalau kertas itu kan biasanya cepat larut, gitu, Betul. Kertas itu. Tapi kan penanganannya menjadi lebih
lebih kompleks karena kertas itu tidak langsung bisa kita buang atau kita daur ulang seperti kalau kita bikin kompos gitu ya. Iya. Nah, itu ada proses-prosesnya yang lebih rumit lah kalau kertas plastik segala macam itu. Nah itu kita kurangin gitu loh. Itu. Salah satunya dengan program Eco Office. Itu. Terus ada lagi banyak yang kita lonceng sebetulnya eco itu, tapi ya balik-balik lagi bagaimana respon masyarakat ini kan karena mindset tadi yang belum memahami sampah itu sebenarnya apa sih gitu loh. Karena dari dulu yang dicepoknya itu kan sampah itu barang buangan lah. Dan itu jadi masalah di mana-mana. Nah ya itu karena memang dari definisi sampahnya aja sendiri kan. Jadi aku jadi masalahnya di mana-mana. Apalagi habis lebaran itu. Nah, itu heboh tuh berita tuh. Lebaran itu kita peningkatan sampah itu 5-15%. Iya, Di TPS itu. Habis lebaran itu ya. Iya. Jadi berita tuh, woi, itu mulai rame itu. Sampah numpuk lah sudah tuan alat lah segala macam lah gitulah. Ya karena kan volume penggunaannya juga lebih besar karena momen-momen ya. Kita ini sehari itu ada 40-50 ton sudah terangkut. Per hari. Per hari. Tuh. Nah kalau bisa kita kurangin dari sumbernya, misalkan target nasional kan 70% itu harus dikurangi, 30% itu yang benar-benar masuk ke TPA. Target nasional itu. Target nasionalnya seperti itu. Jadi kalau saya anggap kita 30% saja mengurangi, udah berapa biaya yang harus kita bisa potong? Karena pengangkutan sampah sekarang ini dengan jarak 40 km, itu kita saat ini membutuhkan 1 tonnya itu sekitar 67.000. Biayanya itu hanya baru biaya BBM dan servis kendaraan cukup tinggi gitu. Dan kalau itu dibebankan di APBD terus, wah saya kira nggak mampu APBD mengcover terus itu. Makanya kan ini dalam rangka tanggung jawab bersama lah. Sampah itu kan tidak bisa disediakan oleh pemerintah, tapi masih harus bareng-bareng dengan masyarakat. Berarti gini mas, itu harus sosialisasi yang benar-benar terus intens, menerus dan tidak berhenti ke masyarakat itu berarti. Ya itu salah satunya harus begitu, dan itu sudah kita lakukan. Titik konsen kita kan ada di 2 perkotaan besar ini. Di mana aja? Di Terbanggi Besar sama di Gunung Sugi. Itu yang selalu intens kita selalu sosialisasikan bagaimana pengurangan dan penanganan sampah itu. Seperti itu karena mudah-mudahan kan dari 2 kota inilah jadi pilot projectnya dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Gitu. Ya, artinya gini mas, selain kita ke masyarakat, ke pedagang pun kita harus tentu memberitahukan cara pengguna itu. Iya. Nah salah satunya contoh kemarin itu kan kita sosialisasi ke pedagang pasar. Itu kan karena salah satu sumber sampah terbesar itu dari pasar. Kalau di masyarakat umum 1 orang itu menghasilkan sekitar 0,45 kilo sampah per hari 1 orang. Nah, kalau di pasar itu bisa 0,6 sampai 0,8 per hari. Nah, hitung saja itu berapa jumlah pedagang nasinya, pedagang kelontongan, pedagang ini itu masing-masing punya ring sendiri dalam menghasilkan sampah. Kemudian dikalikan dengan jumlahnya, ya udah ketemu volumenya berapa. Tuh, makanya di TPS itu yang punya kita yang di belakang Plaza Bandar Jaya itu kan 1 hari itu sekitar 20 ton per hari itu ya. Per hari. Itu sampah itu dari lingkungan lingkungan pasar saja. Bukan dari luar. Bukan.
Dari lingkungan pasar. Kalaupun dari luar paling ya sedikit banget ya, yang pintor-pintor kecil itu. Oh, ya. Yang dari kayak sekitar masjid, SDH, Iya. lingkungan yang seputaran pasar itu saja. Dan itu tidak menyumbang banyak. Yang Iya. menyumbang banyak itu dari pasar. Mereka itu kan yang istilahnya dikelola kayak perumahan nih. Iya. Nah, nunjuk orang, Mas, sampai tadi Iya. ini bentor, nanti bayar bulanan. Itu mereka tuh bawanya kemana? Ke TPA itu juga. Ke TPA. Nah, mereka itu dikenakan nggak ke TPA? Untuk saat ini belum, karena kami lagi menunggu regulasinya ditandatangani oleh Pak Bupati. Kita lagi bikin edaran pelaksanaan Perbup nomor 18 tahun nomor 16 tahun 2018. Apa itu? Tentang restitusi kebersihan dan persampahan. Di situ ada tarif-tarifnya, untuk rumah tangga berapa, untuk toko-toko berapa, hotel, mall, beda-beda. Seperti itu. Nah, ini lagi proses tanda tangan dengan Pak Bupati, dan mudah-mudahan dalam minggu ini sih bisa terrealisasi tanda tangan, terus kemudian akan kita sosialisasikan, dan mulai bulan Oktober itu nanti kita sudah tarik restribusi. Itu restribusi sampah yang besarannya nanti ada di dalam edaran itu. Itu. Berarti sudah ada perdanya ya? Sudah ada. Ini kalau di kampung kan kayak di tempat aku ini kan ada ditunjuk kan salah satu warga. Iya. Mereka untuk ngelola ya. Untuk ngelolanya kita bayar mereka tuh bulanan. Iya. Nah, itu nanti bayar bulanan itu nanti kan konsekuensinya begitu sudah penerapan dari Perbup nomor 16 2018 tadi kan harus ada restribusi yang disetorkan lewat bank. Itu nanti bukti setor restribusi itu nanti diserahkan ke UPTD kebersihan untuk di-collecting. Itu. Jadi kita nggak terima langsung uangnya dinas suruh setor, enggak. Tapi kita nerima bukti setornya ke bank. Nanti ada nomor rekening Kasda lah. Oh gitu ya? Iya. Ya, ini juga perlu disampaikan ke kawan-kawan pengelola sampah yang saat ini sudah bergerak. Iya. Itu. Di bulan Oktober itu ya? Oktober kita mulai untuk uji coba. Uji coba ya? Iya, mulai Oktober kan dan seterusnya. Kembali lagi masalah pengurangan sampah tuh Mas. Itu per bulan sampai berapa kali sih turun ke bawah? Saya itu bisa setiap minggu 2-3 kali. Berarti bukan sebulan sekali bukan. Hampir sebelum saya pulang absen 1-2 jam itu saya turun untuk mensosialisasikan ini. Iya. Masalah penggunaan Betul. sampah ini, pengurangannya harus begini ya. Iya. Jadi ada pilot project kita kayak perumahan Gunung Madu Permai. Iya. Itu ada di depan. Iya, di depan ya. Itu terus kemudian ada titik-titik yang sering kita datangin. Terutama bagi warga-warga yang tinggal di sepanjang aliran air ya. Apa namanya? Kalau kita sebut yang selokan itu. Itu supaya tidak buang di salurannya, kemudian sampah itu kita kumpulin di tempat di mana nanti petugas kebersihan itu bisa lebih mudah untuk mengangkutnya. Itu sudah sering di pinglet ya, sering kita sosialisasi terus. Itu. Dan untuk sosialisasi seperti itu kan kami tidak terbatas dengan setiap bulan seperti yang sampai 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, enggak. Terus bisa lewat bisa lewat pengawas, bisa saya turun sendiri. Ya intinya ya cuma mensosialisasikan supaya kita ini paling tidak pilah sampah dulu lah, gitu lah. Pilah sampah dulu. Jadi yang diangkut itu lebih nanti berkurang. Kita berkurang 5-10% aja, berarti kita sudah mengurangin. Kalau tadi saya bilang sekitar 60-an ribu tadi, kan kalau 10% sudah berkurang sekitar 6 ribuan ya, berkurang. Kalikan 1 hari sekian ton, kalikan dengan 1 tahun. Nah biaya itu kan bisa untuk penanganannya nanti. Itu maksud kita seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan sih kita masih lebih kuat untuk intent dengan warga untuk mensosialisasikan itu. Kayak Mas ini ada tim nggak sih? Ada. Berapa orang tuh?
tim kita itu ada namanya pengawas lapangan. Pengawas lapangan ini kebetulan karena SDM kita ini sangat berkurang ya di pengawasan. Seharusnya kan satu lingkungan itu satu pengawas, tapi ini satu kecamatan satu pengawas. Waduh, kewalahan. Kewalahan pasti. Ya, kewalahan. Nah, tapi kita lewat petugas-petugas kebersihan itu kita pilih yang jadi pionir-pionir. Jadi kita pilih orang-orang yang punya dedikasi di situ, kita ajarin bagaimana mengurangi sampah secara teknologi sederhana, terus kemudian bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Itu kita pilih lah. Kita harapkan kalau kita ajarin satu orang, itu bisa nularnya ke 5 orang. Ya. Dari 5 orang nanti 5 orang lagi kan lama-lama juga akan besar. Meskipun itu nanti waktu juga akan lama, tapi paling tidak kita sudah melangkah duluan lah. Gitu. Nah, dalam sosialisasi itu ada nggak kendala di lapangan atau tanggapan masyarakat? Alah, gini. Banyak. Ada banyak. Apa contohnya itu? Ya contohnya lah, nah, itu kadang-kadang itu kan kamu digaji untuk mengisi itu. Ada tuh contohnya seperti itu loh ya, kadang-kadang kita. Ya kamu kan digaji gitu ya, kamu kan digajinya untuk ngurusin sampah kan. Gitu. Itu sering. Sampai segitu aja Mas? Iya, sering gitu kita ini. Tapi ada juga yang respon, kemudian mereka buat kegiatan sendiri secara inten, dan kita juga bentuk kaukus ya, kelompok-kelompok pemuda yang itu. Gitu. Oh, jadi sampai digaji katanya. Ya itu salah satu yang sering kita terima sebenarnya. Untuk masyarakat ya. Iya. Oke lah Mas, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, untuk pesan-pesan masyarakat khususnya Lampung Tengah lah ya, Iya. yang perlu disampaikan apa kira-kira? Jadi begini, jangan berpikir bahwa sampah itu tidak ada nilainya. Iya. Karena dari sampah itulah kita bisa mendapatkan keberkahan. Gitu. Salah satu contohnya supaya kita mendapatkan berkah dari sampah itu ya dengan memilah dulu lah. Target kita memilah dulu antara sampah organik dan anorganik tadi. Dipisahkan gitu. Dipisahkan. Ya. Nah, dari sampah yang punya nilai itu bisa kita sedekahkan atau kita jadikan uang untuk tambahan ibu-ibu terutama ya, yang telaten seperti itu. Dan kedua juga tanggung jawab sampah itu tidak hanya di pemerintah, tapi di masyarakat juga harus ikut tanggung jawab. Ikut saya, tanggung jawab saya juga. Iya dong. Pionirnya mestinya harus Mas Hendra juga harus jadi pionir, paling tidak di lingkungan sendiri. Siap. Nah itu dalam bentuk apa? Ya selain kita ngurangin dari sumbernya, ya restribusi tadi. Itu karena anggaran restribusi dana yang didapat dari restribusi itu nanti akan kita kembalikan ke pelayanan. Seperti itu. Udah. Cukup lah. Cukup ya. Iya. Nanti kalau kebanyakan malah enggak masuk malah nanti. Oke, demikian bincang-bincang kami. Semoga ada manfaatnya. Artinya pemasalah persampahan itu sangat luar biasa. Betul. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, minimal lah ya, dari kita sendiri, baru ke masyarakat lain. Oke, semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.